Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muda yang sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Muda Marlino. Saya dari peternakan, mahasiswa peternakan tahun 2020. Oke, baik. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah mata kuliah Pancasila diperlukan untuk dipelajari di perguruan tinggi? Apa alasannya? Menurut saya, mata kuliah pendidikan Pancasila memiliki peran penting dan berguna untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan haruslah kita pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bersama pendidikan agama dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, dan kepribadian yang sehat dan berjiwa nasionalisme. Selain tiga alasan di atas, pendidikan Pancasila juga mempunyai tujuan, yaitu membentuk watak bangsa yang kukuh, juga untuk memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Muda, apa saja manfaat Pancasila bagi kita sebagai mahasiswa? Yang pertama yaitu menurut saya, mahasiswa memiliki budi pekerti yang luhur, mahasiswa memiliki rasa keberanian dalam membela kebenaran, mahasiswa akan merasakan ketentraman dalam menjalani hidup, mahasiswa dapat memecahkan permasalahan dengan mudah, mahasiswa akan terjaga haknya serta menjalankan kewajibannya. Itu menurut saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika mata kuliah ditiadakan? Apakah berdampak pada masa yang akan datang? Menurut saya, mata kuliah Pancasila harus tetap dilaksanakan. Jika mata kuliah Pancasila ditiadakan, maka akan memberikan dampak yang besar, diantaranya terjadinya disintegrasi bangsa, memudarnya bahkan hilangnya jiwa nasionalisme, hilangnya rasa hormat antar sesama, serta watak bangsa yang tidak kokoh. Itu menurut saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kita mengetahui nilai-nilai Pancasila di Indonesia sudah mulai luntur. Apa saja sikap Muda untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era yang semakin modern ini? Mengamalkan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meningkatnya rasa dan jiwa nasionalisme, serta menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Oke, baik. Terima kasih pada Muda. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancarai. Mohon perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosa Aprilia Siregar. Saya kuliah di Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah mata kuliah Pancasila diperlukan untuk dipelajari di perguruan tinggi? Apa alasannya? Alasan pentingnya memasukkan pendidikan Pancasila dalam mata kuliah, menurut saya mata kuliah pendidikan Pancasila memiliki peran penting dan berguna untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan haruslah kita pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bersamaan itu, pendidikan Pancasila juga berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, serta kepribadian yang sehat dan berjiwa nasionalisme.
Selain itu, pendidikan Pancasila ini juga memiliki tujuan, yaitu membentuk watak bangsa yang kokoh, juga untuk memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Baik, pertanyaan kedua. Menurut Rosa, apa saja manfaat Pancasila bagi kita sebagai mahasiswa? Menurut saya manfaat Pancasila bagi kita sebagai mahasiswa diantaranya yang pertama itu mahasiswa memiliki budi pekerti yang luhur. Yang kedua, mahasiswa memiliki rasa keberanian dalam membela kebenaran. Yang ketiga, mahasiswa akan merasakan ketentraman dalam menjalani hidup. Yang keempat, mahasiswa dapat memecahkan permasalahan dengan mudah. Dan yang terakhir atau yang kelima itu mahasiswa akan terjaga haknya serta menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika mata kuliah ditiadakan? Apakah berdampak pada masa yang akan datang? Mata kuliah Pancasila ini sebenarnya harus tetap dilaksanakan. Jika mata kuliah Pancasila ditiadakan, maka akan memberikan dampak yang besar. Di antaranya terjadinya disintegrasi bangsa, hilangnya hak-hak dan kewajiban bangsa, memudarnya bahkan hilangnya jiwa nasionalisme, dan hilangnya rasa hormat antar sesama, serta watak bangsa yang tidak kokoh. Oke, baik. Pertanyaan keempat, kita mengetahui nilai-nilai Pancasila di Indonesia sudah mulai luntur. Apa saja sikap kalian untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era yang semakin modern ini? Beberapa contoh sikap untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era saat ini, di era modern ataupun era globalisasi saat ini, yaitu mengamalkan dan menjalani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan rasa dan jiwa nasionalisme, serta menumbuhkan kesadaran untuk dan kebutuhan untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berdasarkan Pancasila. Oke, terima kasih untuk Rosa yang sudah bisa saya wawancarai. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bang Ilham yang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sulistiawan dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Prodi Agroteknologi 2018. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai, menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah mata kuliah Pancasila diperlukan untuk dipelajari di perguruan tinggi? Apa alasannya? Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Rido. Untuk pertanyaan pertama, mengapa Pancasila itu perlu dipelajari oleh mahasiswa kan? Menurut saya sih perlu, karena alasannya yang pertama karena agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Terus agar juga mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Menurut saya sih itu untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Oke, baik. Pertanyaan kedua, menurut Bang Ilham, apa saja manfaat Pancasila bagi kita sebagai mahasiswa? Manfaat Pancasila bagi kita ya sebagai mahasiswa, yang pertama pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana manfaatnya bagi mahasiswa agar mahasiswa menjadi pribadi yang lebih selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya akan menjadikan dia senantiasa mengajarkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sila kedua,
membuat mahasiswa menjadi pribadi yang sering dihargai, seseorang yang memiliki rasa sosialisasi yang tinggi, terus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang membuat dia akan selalu dapat diakui dalam bermasyarakat. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika mata kuliah ditiadakan? Apakah berdampak pada masa yang akan datang? Ini pertanyaan yang ketiga, ini setuju atau tidak setuju, atau gimana nih jawabnya nih? Ya, berdampaknya pada ya masa yang akan datang gitu nah. Kan ini ada dua pertanyaan nih. Mengapa pertama tadi ada pertanyaannya? Bagaimana jika mata kuliah ditiadakan? Apakah berdampak pada masa yang akan datang? Itu menurut pendapat saya setuju atau tidak setuju gitu jawabnya? Ya. Atau gimana? Ya, seperti itu. Menurut saya sih tidak setuju, karena kedepannya kita tidak tahu ya, dampaknya, mungkin dampak negatifnya udah mulai kita rasakan sekarang gitu. Banyak anak-anak muda zaman sekarang, contohnya ya anak-anak muda zaman sekarang yang moralnya itu rendah gitu. Sering gimana ya, tidak dapat mengamalkan Pancasila sesuai yang diajarkan, hanya mengingat tapi tidak bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contohnya yang zaman saat-saat ini mungkin kayak seperti tawuran antar pelajar, itu mungkin menjadi salah satu contoh dampak negatif apabila mata kuliah Pancasila itu ditiadakan untuk beberapa tahun ke depan. Oke. Baik, pertanyaan keempat. Kita mengetahui nilai-nilai Pancasila di Indonesia sudah mulai luntur. Apa saja sikap Bang Ilham untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era yang semakin modern ini? Maksudnya gimana tadi pertanyaannya? Kita mengetahui nilai-nilai Pancasila di Indonesia sudah mulai luntur. Apa saja sikap Bang Ilham untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era yang semakin modern ini? Untuk mempertahankan sikap nilai-nilai Pancasila di era modern, salah satu caranya mungkin dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana seperti saya bilang dari awal tadi, contohnya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di Indonesia tersendiri memiliki beragam agama, ada Hindu, Buddha, Islam. Nah, di mana sikap toleransi antara umat beragama itu sangat dibutuhkan, saling menghargai dalam mengerjakan agamanya masing-masing. Terus juga untuk yang sila kedua itu yang saya bilang tadi, membuat mahasiswa itu lebih mudah bersosialisasi lagi, agar gimana ya ngomongnya. Intinya sih dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila tuh, persatuan terutama dalam kehidupan kampus ataupun yang di luar. Secara garis besarnya terdapat berbagai macam ras, agama maupun budaya. Akan dapat merasakan ketentraman dan menjalankan kesehariannya di kampus maupun di luar kampus. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Ilham yang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dan selamat siang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nabila yang sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkianura. Saya dari Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, angkatan 2018. Di sini saya berperan sebagai narasumber untuk Saudara Rido. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah mata kuliah Pancasila diperlukan untuk dipelajari di perguruan tinggi? Apa alasannya?
Terima kasih atas pertanyaannya Rido. Menurut saya, mata kuliah pendidikan Pancasila ini memiliki peran yang penting dan sangat berguna bagi seluruh siswa pendidikan sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Peran penting pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Dan dengan diiringi pendidikan agama dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila ini memiliki peran penting dalam membentuk moral, adab, perilaku baik, serta kepribadian yang bagus, serta berjiwa nasionalisme. Selain alasan yang tadi telah saya sebutkan, saya ingin menambahkan lagi, pendidikan Pancasila ini dapat membentuk watak bangsa yang kukuh dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Nabila, apa saja manfaat Pancasila bagi kita sebagai mahasiswa? Manfaat pendidikan Pancasila yang telah saya rasakan yaitu agar mahasiswa dapat memiliki budi pekerti yang luhur, agar mahasiswa memiliki rasa keberanian dalam membela kebenaran, agar merasakan ketentraman dalam menjalani hidup, dan memecahkan permasalahan dengan mudah, serta akan terjaga haknya serta dapat menjalani kewajibannya dengan benar. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika mata kuliah ditiadakan? Apakah berdampak pada masa yang akan datang? Menurut saya, mata kuliah Pancasila ini harus tetap dilaksanakan. Karena jika mata kuliah ini ditiadakan, maka akan memberikan dampak yang besar bagi masa ke depannya. Di antaranya itu adalah dapat terjadinya disintegrasi bangsa, hilangnya hak-hak dan kewajiban bangsa, serta yang paling parah yaitu memudarnya bahkan hilangnya jiwa nasionalisme karena pendidikan Pancasila ini telah dipelajari dari dasar. Jadi jika dihilangkan, maka dapat menghilangkan juga rasa nasionalisme dalam diri kita, serta hilangnya rasa hormat antar sesama, menghilangnya rasa hormat antar sesama, serta watak bangsa yang tidak kokoh. Baik, pertanyaan selanjutnya, kita mengetahui nilai-nilai Pancasila di Indonesia sudah mulai luntur. Apa saja sikap Kak Nabila untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era yang semakin modern ini? Sikap yang saya akan ambil untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era yang sekarang adalah tetap mengamalkan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan rasa dan jiwa nasionalisme dalam diri saya, serta menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Nabila. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya, Rido. Ya, terima kasih, Kak.